pelajari seberapa besar rasa peduli, rasa peka yang ada dalam diri anak-anak ketika melihat situasi, kondisi orang yang ada di sekitar anak-anak. Ketika melihat gambar ini, apa yang ada di benak anak-anak? Rasa kasihan. Rasa kasihan, rasa peduli itu yang menjadi faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial, dalam hal ini komunikasi sosial dan kontak sosial. Untuk itu, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat interaksi sosial. Dengan tujuan pembelajaran, anak-anak diharapkan setelah seluruh proses pembelajaran ini mampu menganalisis dengan baik, dengan benar faktor pendorong dan penghambat terjadinya interaksi sosial. Pendorong interaksi sosial salah satunya yaitu simpati. Simpati itu yang tadi anak-anak sudah sampaikan, bahwa merasa iba, merasa kasihan ketika melihat seorang pengemis. Masih banyak lagi faktor pendorong interaksi sosial. Begitu juga faktor penghambat interaksi sosial. Nah, tugas anak-anak dalam diskusi kelompok sebentar, anak-anak mencari tahu faktor pendorong interaksi sosial. Oke, yang di tangan anak-anak, silakan diperhatikan, dibaca langkah kerjanya, dibaca soalnya. Jika sudah, sebelum melakukan diskusi, Ibu minta anak-anak untuk perhatikan tayangan PowerPoint Ibu. Setelah itu, anak-anak boleh berdiskusi dengan waktu 20 menit. Paham? Paham. Perhatikan gambar yang ada di depan. Sudah selesai berdiskusi? Sudah. Kelompok 1, Ibu persilakan. Hasil diskusi kami dari kelompok 1. Imitasi merupakan proses seorang meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik orang lain. Imitasi pertama kali muncul di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan tetangga, dan lingkungan masyarakat. Contoh, seorang anak yang meniru gaya bicara orang tuanya yang sopan. Yang disampaikan oleh temanmu di kelompok 1, ada pertanyaan? Ada. Identifikasi suatu sikap yang ingin menjadi sama dengan orang yang disukai, orang yang diidolakan. Sementara imitasi hanya proses meniru. Apa yang ditiru? Perilaku, cara berpakaian, cara berbicara orang yang ada di sekitarnya. Imitasi biasanya akan berdampak
dalam diri seseorang. Motivasi bisa muncul dari diri sendiri maupun orang lain. Motivasi yang muncul dari diri sendiri dapat disebabkan oleh keinginan terhadap suatu hal. Sementara motivasi dari orang lain dalam bentuk dorongan atau semangat agar seseorang dapat memperbaiki kualitas hidup. Contohnya, guru memotivasi siswanya untuk rajin belajar dan berlatih agar mendapatkan peringkat di kelasnya. Atau siswa termotivasi untuk rajin belajar karena ada beasiswa prestasi di sekolah. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Ike. Ibu persilakan perwakilan kelompok 4. Hasil diskusi kelompok kami. Faktor-faktor penghambat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, rasa takut. Masyarakat kita masih ada yang takut akan adanya perubahan sosial sehingga tidak mendukung interaksi sosial dengan kelompok lain. Rasa takut tersebut membuat masyarakat tidak ingin berkomunikasi satu sama lain sehingga perkembangan tidak terjadi secara cepat. Yang kedua, hambatan ideologis. Perubahan akan sulit terjadi jika sudah berbenturan dengan suatu ideologi atau paham tertentu yang dipercayai di masyarakat. Yang ketiga, adat atau kebiasaan. Masyarakat akan menolak bentuk-bentuk interaksi sosial yang tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan yang telah turun-temurun diwarisinya. Yang keempat, antisosial. Merupakan sikap yang tidak mau bergabung dengan kelompok sosial. Ibu minta anak-anak salah satunya untuk bantu ibu menyimpulkan proses pembelajaran hari ini. Ibu persilakan. Belajar hari ini adalah terjadinya interaksi sosial karena beberapa faktor pendorong seperti sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Selain faktor pendorong, juga ada faktor penghambat terjadinya interaksi sosial seperti rasa takut, adat atau kebiasaan, dan faktor ideologi. Evaluasi untuk anak-anak kerjakan. Soal ini dalam bentuk pilihan ganda 5 nomor. Waktu 5 menit cukup? Oke. Oke, kalau sudah tukar dengan teman di samping jawabanmu supaya kita periksa secara bersama dan anak-anak langsung tahu nilainya berapa, berapa yang benar, berapa yang salah. Gambar ini terjadinya faktor pendorong interaksi sosial adalah Empati. Hah? Empati. Empati. Soal nomor 2. Ibu minta salah satu anak baca dengan keras. Anda periksa gambar jawaban teman. Dikasih nilai sesuai yang ibu arahkan tadi. Terus kembalikanlah kepada temanmu lembar jawabannya. Silakan. 1. Leman salah nomor berapa? Nomor 2. Yang lain benar semua? Hebat. Kita akan bahas soal yang masih belum dipahami oleh ketiga temanmu. Di awal tadi ibu sudah bilang bahwa simpati dan empati itu dua hal yang berbeda. Simpati, kepedulian itu hanya sebatas ucapan. Aduh kasihannya, seperti itu. Nah, gambar ini dikatakan empati, contoh empati karena si orang anak kecil ini memberikan uang. Ada
demikian saja, tetapi rasa kasihannya ditunjukkan dengan perbuatan memberi uang kepada pengemis. Sampai di sini paham? Seorang siswa merasa tidak bisa bernyanyi dengan bagus sehingga kurang percaya diri saat praktik pembelajaran seni musik. Keseriusan berlatih secara rutin dengan mendorong dirinya sambil membayangkan seperti penyanyi idola yang sedang konser di atas panggung, sehingga akhirnya dia mendapat nilai bagus dari gurunya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, interaksi sosial didorong oleh faktor